Kalau yang pengantinnya doang biasanya lebih santai. Ini lebih ke catering ya? Akhir-akhir ini banyak gitu. Oh, akhir-akhirnya. Kebetulan. Bekerjanya begini. Udah? Mulai? Itu kan Halo. tes. Semua kan negosiasi. Selamat malam. Teman-teman semuanya pulang dulu yuk. Ya, hai. Rame banget di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Sahabat personality yang ada di Personality Kopi dan yang ada di mana-mana nih, yang ada di layar ya. Nah, teman-teman, aku sama Pak Herman tuh happy banget karena di ruangan ini kita tuh kedatangan sahabat-sahabat yang memang suka belajar ya, dan kita juga senang teman-teman ada di sini juga. Kita malam ini akan sama-sama belajar. Temanya kali ini ya cukup serius ya, cukup serius itu maksudnya impian semua orang untuk menikah, impian semua orang gitu ya. Tapi temanya kenapa jangan menikah dulu sebelum tahu hal-hal di bawah ini. Nah, kenapa begitu? Karena sudah banyak sekali bukti fenomena yang terjadi. Kita lihat di sosial media, kita lihat teman-teman kita di kehidupan sehari-hari, menikahnya luar biasa mewahnya, gede-gedeannya, ya. Dan pokoknya kita yakin ini pernikahan impian. Nah, begitu menjelang masuk ke tahun pertama, kedua, kelima, ke-10, ternyata tidak seperti yang kita impikan di awal. Nah, kita bahas nih supaya nanti buat teman-teman yang akan merencanakan menikah atau ingin anaknya nanti menikah gitu ya, atau mungkin yang sudah menikah, apakah bisa gitu untuk mendapatkan banyak hal positif dari acara ini, bisa banget ya. Nah, untuk itu kita akan dengarkan sharing dari Pak Mentor, di mana memang Pak Mentor ini sangat konsentrasi kalau untuk urusan relationship. Silakan Pak Mentor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya. Di sini semangat. ada 2 calon pengantin. Wes, dua calon nih. 2 calon pengantin ya. Kenapa dia? Hari dan tanggal sudah ditentukan ya. Makanya Tinggal pasang. wajahnya berbunga-bunga nih. Emang Ya. begitu ya kalau pengantin tuh ya, mau menikah tuh happy banget Ya. kelihatannya. Ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, kita pahami ya menjelang pernikahan. Ini sebetulnya hal-hal yang sudah kita tahu sebelumnya, ya bahkan mungkin sudah sering kita dengar, tapi terkadang kita masih belum begitu memahaminya atau kurang dalam memahaminya. Nah, kenapa kok 3 hal ini perlu kita kenali ya? Bukan berarti syarat mutlak atau harga mati, bukan, tapi minimum tahu, sehingga begitu nanti masuk ke jenjang pernikahan, 90 hari pertama minimum tidak Shock. shock lah. Minimum. Siapa yang shock? Atau tidak spot jantung gitu kan. 90 hari pertama karena ya pernikahan itu bukan hanya sekedar berkumpulnya 2 keluarga, bukan, tapi di situ ada tanggung jawab ya. Bahkan ada satu kalimat yang memiliki 1000 tanggung jawab. Waduh, nanti Ya, ini nggak jadi. satu kalimat yang memiliki 1000 tanggung jawab. Wah. Begitu satu Apa? kalimat itu disebutkan, 1000 tanggung jawab itu harus ada di pundaknya. di pundaknya. Di pundak laki-laki atau perempuan? Apa satu kalimat itu? Iya, saya terima nikahnya. Nah, kan satu kalimat tuh. Ya begitu saya terima nikahnya, udah tuh tanggung jawabnya pindah tuh ke pundak. Waduh, Adi nanti Ini salam nih. gitu. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami, karena begitu satu kalimat itu disebutkan, 1000 tanggung jawab itu pindah. Ya, jadi bukan sekedar kumpul aja. Terus juga pernikahan itu kan berkumpulnya 2 personality yang berbeda. Sudah pasti beda ya. Dan 2 keluarga yang habit Beda, atau culture-nya berbeda juga. banget. Ya. Betul nggak? Ya. Ya kan?
dua personality yang berbeda. Mm-mm. Nah, kalau kita tidak paham perbedaan itu, ya terkadang kita sering memaksakan diri untuk dicintai dengan cara kita. Padahal kan setiap personality cara mencintai beda-beda. Beda-beda. Iya. Betul kan ya? Nah itu salah satu faktor juga kenapa kita harus paham tiga hal ini. Nah terus yang harus dipahami juga dalam pernikahan itu setiap dari kita mulai dari kecil, remaja, terus tumbuh dewasa, itu kan pasti ada banyak hal yang terjadi Ya. di sebelumnya itu. Kalau disebut itu luka gitu kan ya. Nah luka lama itu kan pasti akan dibawa. Luka lama itu. Nah itu kalau nggak diketahui juga atau nggak diselesaikan atau tidak dikenali, Nah itu banyak kan nggak dikenali sih. nah itu yang akan membuat percikan-percikan api kecil. Makanya tiga hal ini perlu kita kenali. Ya, ingat ini bukan syarat mutlak. Wah, kalau nggak memenuhi tiga ini, gua nggak jadi nikah deh. Nah, jangan sampai nanti calon-calon pengantin di sini terus balik kanan bubar jalan. Wah, saya ketumbuhan nih ya. Jadi maksudnya minimum kita mengetahuinya jangan dari sisi luar aja. Kalau perlu lebih dalam lagi. Kerasin suaranya. Ya, oke. Nah, pernah nggak itu mendengar satu istilah? Ya, ini udah istilah lama sih. Bukan mendengar. Ya. Masih inget nggak? Nah, masih ingat nggak? Jadi dikatakan di situ ada istilahnya kalau milih calon itu lihat apa coba? Bibit, bobot, Bibit, bebet. bebet, bobot. Bobot, bibit, bebet. Betul ya Pak Dian? Nah, betul kan ya? Itu sebetulnya bukan hanya sekedar istilah loh itu. Itu bisa jadi satu acuan yang perlu kita ketahui itu apanya gitu loh. Gitu. Makanya sering ada istilah juga jangan beli kucing dalam karung. Ya, kirain kucing taunya macan. waktu buaya. waktu proses kenalan ngeong, gitu. Lembut ngomongnya ya. Begitu udah nikah langsung mau diterkam gitu kan. Banyak kayak gitu. Oh, banyak. Nah itu yang disebut jangan beli kucing dalam karung itu ya. Iya itu tadi, jangan kirain kucing, taunya begitu udah nikah. Wow. Berarti perlu jadi konsentrasi, tahu di situnya siapakah dia. Nah gitu ya. ya. Pak Mentor ya. Nah jadi tiga hal ini apa sih? Apa? Bobot, bibit, bebet itu ya. Kalau di zaman sekarang seperti bobot ya, bobot itu kan nilai, value. Nah, apakah pria atau wanita dia memiliki nilai hidup? Nah, coba. Banyak satu hal yang nggak dibahas. Jadi kadang-kadang kita sering salah tafsir. Bobot itu terkadang kita hanya lihat mobilnya apa, orang tua terus siapa, terus apa rumahnya ada apa enggak. Sebetulnya bukan hanya itu, ada yang lebih penting. Nah, nilai hidup dia itu apa gitu loh. Ya kalau kami sering bahas ya, kita sering sharing di workshop tentang relationship ya atau Mas Sutri. Yang poin pertama harus kita ketahui atau diskusikan adalah tentang tujuan atau dream dari pernikahan itu. Bobot yang diinginkan itu seperti apa? Gitu. Nah ini jarang dibahas kadang-kadang. Yang dibahas kebanyakan planning acara hari hanya. Nah itu tadi kalau ngebahas cateringnya gimana, MC-nya siapa, nanti bentuk prosesinya gimana. Itu kayaknya semangat banget. Semangat. Tapi ada sebetulnya bobot yang lebih penting lagi. Nilai value dalam kehidupan yang mau dikumpulkan seperti apa gitu loh. Jadi nggak ada salahnya ditanya, ya apakah pria atau wanitanya.
nanti setelah kita menikah, kamu ingin gambaran seperti apa sih ininya rumah tangga itu? Hidupannya gimana gitu ya. Kalau dia ngomong, ya aku setelah menikah, aku langsung mau tugas luar kota. Nah, kamu tinggal nunggu rumah aja, setiap bulan aku kasih kiriman. Ada, Nah. banyak. Nah, kadang-kadang kan niat seperti itu kalau nggak ditanya nggak keluar. Betul nggak? Tahu-tahu di pernikahan begitu, akhirnya kecewa. Iya, kan? Atau nanti setelah menikah, yaudah aku mau berjuang ngejar karir sebelum kita punya anak, kamu silakan ngejar karir kamu. Akhirnya apa? Menikah bukan untuk berkumpul, tapi untuk terpisah. Bukan berpisah ya, terpisah. Waduh, ada apa Terpisah. perbedaannya Pak? Terpisah Kalau berpisah dan itu, berpisah. ya kedua belah pihak. Tapi kalau terpisah itu masih satu tapi Ada jarak. terpisah itu. Regional. Regional. Nah, Oke. padahal sebelumnya pengen cepet-cepet kumpul. Kan Nah, iya, lucu betul. kan? Jadi kayak orang berhenti di lampu merah kan. Lagi nunggu apa? Nunggu hijau gitu. Begitu udah hijau ditinggal di lampu. Kok lucu Pak Mentor? Nikahnya mau kayak traffic light atau gimana nih? Mau kumpul atau mau terpisah? Karena ego kan? Kok berpisah? Ego nih, weh, aku karirku di kantor lagi bagus. Nah, terus ini kamu kan lagi bagus juga kan? Udah, kita sama-sama ngejar karir. Akhirnya Pak tanpa disadari dia menikah dengan kondisi terpisah. Makanya harus dibahas dulu nih. Jadi bobot dari pernikahan ini seperti apa? Jadi bobot bibit bebet itu kalau kita gali lebih dalam lagi, ya salah satu poinnya bobot itu adalah dream dari pernikahan itu. Pengen seperti apa? Ya. Gampangnya gini. Indikatornya nih ya. Kalau bingung nih, ada 5 indikator kan. Yang pertama dari spiritual dan sosial. Nah setelah menikah, gimana spiritual dan sosialnya? Maksudnya spiritual itu mau ibadah sendiri atau ibadah bersama. Ya, terus juga sosialnya gimana? Hanya mengenal kitanya saja, ya, atau mau mengenal juga keluarganya. Kan ini sosial nih. Pokoknya setelah menikah, aku nggak perlu kenal dengan keluargamu. Wow, itu garing banget kalau kayak gitu. Ya, jadi kalau bingung nih, dream pernikahan itu seperti apa? Ada 5 poin ini. Spiritual dan sosial. Yang kedua, keluarga. Di dalam keluarga inti. Yang disebut keluarga ini keluarga intinya. Jadi nanti setelah kita menikah, ya, seperti apa nih kondisi keluarga inti kita? Yang keluarga inti kita itu. Ya, yang kataku tadi apakah terpisah? Ya, terus kalau nanti punya anak, ya, apa hanya tanggung jawab di satu pihak? Bagaimana cara pola mengasuh anak-anak? Nah, kamu kan ibu, kamu yang asuh. Gua kamu nggak mau tahu gitu. Ya, nah padahal suami istri itu adalah bekerja sama, saling dukung. Ya, ambil contoh waktu Stella waktu itu baru lahir itu, ya kami ngurusnya berdua. Ngurusnya berdua. Gitu. Nah, keluar suara. Nah, ini mana nih? Ini ngurusnya berdua gitu kan. Ambil contoh itu ya. Nah itu harus dibahas. Jangan nanti di mana? Pokoknya untuk urusan anak kamu aja. Mandiin kamu, gantiin popoknya kamu. Terus kalau anaknya BAB kamu, itu kan semuanya nggak mau tahu. Nah padahal bagusnya berdua. Ya. Nah, makanya di sini juga harus belajar time management. Nah time management ini belajar juga di dalam keluarga itu disepakati ya yang namanya prioritas hidup. Ini kan udah berapa kali kita bahas. Jadi prioritas hidup ini harus dipahami juga. Ya, kalau yang kami terapkan, prioritas hidup itu ya yang pertama itu Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat bisnis, kelima sosial. Itu kalau kami yang udah kami terapkan 20 tahun lebih ini.
Dan itu hasilnya luar biasa, maksudnya kita Iya. merasa saling apa ya? Jadi keluarga itu nomor 2 Iya, konsepnya jadi makin setelah Tuhan. bagus gitu. Bukan pekerjaan, Nggak salah prioritas. bukan pekerjaan. Iya. Gitu. Ya kami udah sering kali mengalami antara keluarga dengan pekerjaan berbenturan waktu. Sering kan? Ya udah, tinggal cek aja ini prioritasnya yang mana nih. Iya. Nah, keluarga nomor 2. Ya udah, keluarga dulu. Tapi nanti hilang loh Pak kesempatan dapat proyeknya, dapat ini. Nah, kembali lagi ketiga hanya Allah. Kita percaya nggak rezeki mau jodoh itu di tangan Allah. Kalau kita percaya itu nggak perlu takut. Keluarga nomor 2. Ini yang sudah kami praktekkan loh ya. Ya 20 tahun lebih. Jadi kita betul-betul pakai prioritas hidup. Tuhan, keluarga, pekerjaan, bisnis. Bisnis dengan pekerjaan beda loh. Ya, terus baru sosial. Ya sosial itu seperti contohnya ikut organisasi Karang Taruna, terus arisan, terus ya hal-hal yang kayak gitu jangan sampai nanti ada urusan keluarga terus mendahulukan arisan gitu. Berarti kan prioritasnya keliru. Seperti itu, ya. Nah, itu dipahami juga. Jadi dream panduannya ada 5 tadi. Yang pertama itu Tuhan sosial, kedua keluarga, mau bentuknya seperti apa, keluarga yang diinginkan. Ya, kayak kami contohnya kita sepakat antar jemput anak sekolah itu berdua. Ya alhamdulillah udah kita praktekkan. Ya mulai dari Devin sampai Stella kita praktekkan. Ya, nganter berdua, jemput berdua. Oh, tapi kan kalau kami kerja Pak, hanya masalah time management. Ya, semuanya bisa diatur sebetulnya. Ya, kembali lagi ke prioritas hidup tadi. Ya, kalau kita mau pasti bisa. Ya, antar jemput berdua tuh. Tapi kan kita LDR-an Pak. Kita kerjanya jauh gitu umpamanya nanti gitu ya. Nah, ini harus dibahas juga nih. Itu tentang pekerjaan kan itu. Yang berikutnya itu tentang waktu. Tentang waktu. Nah, waktu ini kebersamaan dari 24 jam itu mau diprioritaskan kebersamaan berdua atau kebersamaan dengan pihak ketiga. Nah, ini perlu dibahas juga nih. Coba nih, apa gambarannya? Nah, contohnya kan ya. Supaya Kan kita punya 24 jam. 8 dibagi 3 ya. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk aktivitas lain. Ya kan? Kan 8 jam udah untuk kerja tuh. Tapi banyak realitanya nggak 8 jam kerjanya. Ada yang sampai 10 jam, 12 jam. Sehingga 8 jam yang kedua tadi yang harusnya bisa untuk keluarga itu berkurang. Nah, kalau kami memilih dari 24 jam itu ya waktu kami dihabiskan bersama orang-orang yang kami cintai. Bukan berarti terus kita nggak ada waktu untuk kantor, ada, tapi disesuaikan porsinya. Kembali lagi kan ke prioritas hidup kan, ya. Tuhan, keluarga, pekerjaan ini. Nah yang kata kau tadi kan, mau dihabiskan dengan orang yang dicintai atau dengan orang ketiga di kantor kan, yang dihabiskan dengan sekretaris, dengan siapa. Nah itu kan ya kurang sehat sih kalau menurut kami. Ya kami waktu awal udah kita bahas itu. Kita akan habiskan ke sini waktunya. Dan betul, udah kita praktekkan berpuluh-puluh tahun ini. Ya. Terus yang berikutnya, kesehatan. Harus dibahas kesehatan. Seperti apa ya ngebahasnya? Ya. Ini baru poin pertama ya. nih. Nah, kesehatan itu. Nah, kesehatan ini mulai dari pola hidup sehat, pola makan sehat, pola pikir sehat. Pola makan sehat, pola hidup sehat, pola pikir sehat. Itu harus kita bicarakan dan kita harus tahu. Dibicarakan juga, jangan wah kalau saya mah tipenya siput. Apa yang disiput, nah, apa yang dilihat gua makan gitu. Wow, itu sama aja memborbardir tubuh kita. Yang tubuh kita nggak butuhkan, dihajar habis-habisan. Gitu. Wajar nggak kalau pemiliknya cepat mengambil? Artinya, ini aku perjelas ya. Artinya ketika
kita punya pasangan atau calon pasangan yang seafood tadi, itu kita sebelum menikah kita harus benahi dulu dong. Dan Atau itu bisa dibicarakan. Ya iya, diperjuangkan bareng-bareng untuk supaya hidupnya lebih sehat gitu dong. Iya betul. Bukan nanti, ini seafood next, nanti nggak jadi nikah gitu, tapi memperbaiki. Baik, ya perlu Maksudnya dibicarakan gitu lagi, ya. perlu Maksudnya dirancang. gitu ya teman-teman ya. Ya, orang mau buat rumah aja dirancang, Yes. masa kita mau berumah tangga nggak dirancang? Rumah tangga ini lebih panjang loh prosesnya daripada orang bangun rumah. Orang bangun rumah 6 bulan selesai, betul nggak? Rumah tangga, Itu pun detail dirancang. Iya. Pondasinya gimana, kelistrikannya gimana, pembuangan air kotor, air bersihnya gimana, itu detail. Nah, kenapa enggak? Itu didetilin juga untuk rumah tangga. Ya. Jangan acara pestanya yang didetilin. Kalau ketemu IO-nya, WO-nya, semangat gitu kan ya. Meeting terus ya. Nah, tapi dua insan ini nggak pernah ngebahas hal-hal tadi ya. Jadi dari segi kesehatan itu perlu dibahas. Segi kesehatan. Dibahas dan kalau memang belum sesuai ya diperbaiki. Nah, terus baru waktu. Ya, ini masih yang nomor 1 ya, tadi dream. Yang terakhir kan 5 kan tadi. Yang pertama itu spiritual sosial, yang kedua keluarga, yang ketiga waktu, yang keempat kesehatan, yang kelima finance. Nah, finance ini gimana nih finance nih? Ini biang keributan buat kehidupan pernikahan. Ini yang kadang-kadang banyak teman kami yang masih bingung. Ya. Nah, kalau kami berdua yang sudah kita praktekkan juga puluhan tahun ini adalah ya udah seluruh keuangan Bu Dwi yang pegang. Si ibu wanita menteri keuangannya. Kenapa? Karena dia yang lebih tahu kebutuhan belanja sayur berapa, harga beras berapa, susu anak dan sebagainya. Kalau umpamanya sistem dijatah gitu, banyak dia stres, kita juga keganggu juga. Dikit-dikit ngoyak-ngoyak, udah dipercayakan. Nah, tapi itu juga yang dipercayakan juga bukannya terus sembrono gitu. Sama aja kayak kita naruh uang di bank, ya uangnya kan tetap milik kita, tapi dia yang pegang itu, dia yang kelola. Ya kalau uangnya mau ditarik atau mau dipakai kan ngomong dulu. Dan itu juga kan di agama kan diajarkan juga kalau istri mau ngasih orang tuanya, mau ngasih saudaranya, izin dulu sama suaminya. Tapi biar dia yang pegang gitu. Nah, ini kami sudah lama praktekkan itu. Jadi kita tidak berlaku uang suami sendiri, uang istri sendiri gitu ya. Tapi uang keluarga. Uang keluarga Hermansyah dan Dwi. Nah, tinggal pemakaiannya kalau saya ngomong lebih banyak gitu ya. Ya, begitulah ya. Nah, pokoknya diatur lah gitu. Oke. Nah, jadi itu nih teman-teman. Nomor 1, perjelas dulu bobot yang diinginkan, yang ingin diciptakan. Ya. Nah, kalau bingung apa aja nih bobot yang ingin diciptakan, 5 poin tadi. Yang dibahas, spiritual, sosial. Sosial itu tadi, dia mau nggak kenal dengan tante kita, kita gitu. Jangan hanya kita doang yang dikenalnya. Ya. Mau nggak ngumpul dengan keluarga kita gitu. Itu perlu dibahas nih. Karena saya punya keluarga, dia nggak pernah nongol kalau acara keluarga si suaminya ini, gitu. Jadi kadang-kadang keluarga juga lupa mukanya kayak mana gitu kan. Tidak menjadi bagian. Karena itu tadi, ya dia mungkin nggak nyaman atau apa. Tapi kan nggak asik dong gitu, ya kan? Nah jadi itu yang pertama tentang bobot dream. Yang kedua bibit. Bobot, bibit, bebet. Betul nggak? Nah, bibit ini ya, itu lihat dari circle-nya. Circle. Lingkungannya. Yang pertama, lihat lingkungan keluarganya. Makanya perlu kenal. Jangan beli kucing dalam karung. Kan kalau untuk kenal kan nggak harus pacaran. Betul nggak? Betul. Kami bukan penganut yang pacaran. Nah, saya tidak mengatakan pacaran. Kenal.
Gimana? Maksudnya yang dimaksud kenal itu seperti apa? Ya, mengenal, ketemu keluarganya, ngobrol. Lihat ya, Kan boleh, kan? lihat cara mereka berkomunikasi gitu. Kita nggak penganut pacaran, oke, silakan lanjutkan, tidak menganut itu. Tapi kenal boleh dong. Masa nggak boleh kenal? Nggak boleh, Pak. Nah, pertanyaannya, lu kerja di kantor, ketemu lawan jenis nggak? Ketemu kan? Boleh kan saling kenal? Boleh. Boleh. Gitu. Nah, sama dong sini. Kan mau hidup panjang nih, bertahun-tahun. Ya kalau usianya anggaplah sampai dikasih Allah sampai 80 tahun, dia nikah di usia 25, berarti kan dia akan mengalami perjalanan berapa tahun tuh? 65 tahun, kali. betul? Iya. Kalau dia usianya 80. Betul nggak? Bayangin tuh, perjalanan sekian panjangnya kalau nggak klop. Apa nggak garing banget gitu kan ya? Nah, kenal dulu circle terdalamnya. Setelah sekedar tahu ya, kenal dengan circle menengahnya. Nah, menengahnya itu ya teman-temannya, bestinya gitu ya. Terus baru circle luarnya. Dia ikut perkumpulan apa? Oh iya, itu penting. Oh, dia ternyata ikut perkumpulan penggemar burung perkutut. Oh ya kan gitu. Nah, kita siap nggak nanti kalau di rumah itu ada burung yang dipelihara pasangan kita? Jangan sampai itu nanti jadi pemicu. Ya, jangan sampai terus nanti dibuka pintunya terus burungnya hilang. Begitu ditanya, ini kemana isinya? Ya nggak tahu gitu. Begitu besok dia beli lagi kan, dilepasin lagi sangkarnya. Gitu. Iya. Oh, iya. Dari siapa sangka? Iya. Siapa sangka? Ya. Juga bisa hadir dan saya Medan meninggal. Oh, Iya. nanya kalau Plekma cocok nggak sama Mila? Kalau Plekma cocok nggak sama Mila? Cocok. Semuanya cocok sebetulnya ya. Dengan cara kita memahami personality dia. Jadi tidak ada yang nggak cocok sebetulnya gitu ya, Pak Mentor. Betul, Ya, tapi yang cocok. penting mau memahami. Nah, next kopdar kita akan bahas pasangan-pasangan yang cocok berdasarkan personality ya. Jadi biar nyambung gitu kan ya. Ini kan perannya nih ya, pranikah terus nanti masuk ke bagaimana nih caranya. Siapa di sini yang udah pasangan yang cocok dengan apa? Pragmatis, dengan sanguin, dengan koleris, dengan melankolis. Oke, kita masuk ke situ ya. Bibit. Jadi kenali dulu circle dalam, circle tengah, sama circle luar. Nah, circle luar, dia umpamanya ikut ormas gitu. Waduh. Nah, cek dulu nih ormasnya apa nih. Terus kita nggak ada salah dong kita tanya. Iya. Umpamanya kita nggak setuju nih. Bang, nanti abang kalau udah married dengan aku, oke nggak kalau abang nggak ikut ormas ini lagi? Karena aku kayaknya kurang nyaman nih dengan lingkungan ormas abang. Kalau kayak, oh nggak bisa, aku lebih mementingkan ormas ini daripada kamu. Wah, berarti prioritas hidup dia keliru. Ya. Organisasi tadi masuk kemana? Sosial. Level berapa? Sosial 5. Sosial kan? Level 5 nih. Harusnya prioritas terakhir ya. Kan prioritas pertama apa? Tuhan, Ya. keluarga, pekerjaan, Bisnis. baru bisnis, terus sosial. Iya. Nah, kalau seandainya katanya dia nggak mau ninggalin ormasnya, karena itu yang membesarkan dia, yang membuat dia tumbuh berkembang, ya udah kembali ke kita. Lu siap nggak dengan kondisi itu? Nah, kalau kitanya nanti bakal merana ya. Kalau setiap hari dia ngumpulin teman-temannya gitu, terus kita siapin makan minum dan sebagainya, terus sampai jam 2 ngobrolnya, terus besok pagi-pagi udah datang lagi ormas yang lainnya gitu. Nah, siap nggak dengan kondisi itu? Jangan terus nanti 90 hari pertama kaget, loh kok gini ya? Ya emang kemana aja gitu kan? Kok nggak tahu gitu kan? Kan konyol banget gitu. Ya, circle dalam, circle tengahnya, sama circle luarnya. Nah, terus bicara bibit ini juga,
ya. Personality plusnya sangat ngebantu. Kita sorry ya, kita bukan jualan buku ya, tapi ini salah satu buku panduan kami ya dalam hal build relationship. Dan ini juga buku panduan kami untuk kita juga build bisnis, ya, deal, negosiasi dan sebagainya. Ini ngebantu banget. Nah, perlu tuh memahami personality calon kita ini apa nih? Apakah dia melankolis, apakah koleris, apakah sanguin, atau pragmatis? Perlu, biar nggak kaget nanti. Kan ini kan bicara bibit ini kan sumber nih. Kalau umpamanya kita tahu nih dia umpamanya pragmatis, ya konsekuensinya apa kalau kita udah kita paham ya konsekuensinya pada saat nanti dia mau naruh anduk sembarangan, terus naruh pakaian dalamnya sembarangan, ya jangan kaget. Ya karena memang polanya gitu. Atau dia melankolis nih. Melankolis riwil gitu, udah dibersihin gitu kan ya. Kurang bersih, lap lagi. Waduh. Kita istri nyuci piring gitu, terus piringnya kurang bunyi apa tuh namanya? Keset gitu. Mah, ini kok piringnya nggak bersih? Ya konsekuensinya. Kalau kita tahu dia melankolis. Kalau kita paham dia koleris, terus dikit-dikit ngegas ngomongnya, ya kita harus siap dengan konsekuensi itu. Siapa yang sering ngegas? Ngobrol santai terus ngegas ngomong. Si koleris nggak sadar dia ngegas. Semangat itu namanya, kalau koleris. Gitu. Nah, terus kalau sanguin mamanya, siap nggak kita dengan kekanak-kanakannya terus? Karena sanguin itu kekanak-kanakan sampai usia berapapun, kekanak-kanannya masih ada. Nggak pernah serius gitu kan ya. Siap nggak dengan kondisi itu? Nah, makanya ini ngebantu banget. Jadi bibit itu perlu diperhatikan juga. Nah, sampai sini kita open pertanyaan dulu. Ada Silakan. pertanyaan nggak? Tadi sudah dijawab sama Bang Salim. Nah, iya tuh Bang Salim tuh. Nah, Thank you Bang Salim. Nah, Bang Salim jagonya juga tuh. Itu calon mentor kita. Calon mentor tuh kata Pak Herman, Bang Salim. Aku mau tanya ya, ini yang sering ini satu dulu ya, ini yang sering nggak, karena mungkin tadi nggak kenal bibit bebet bobot, jadi banyak banget nih yang aku lihat di sosial media, dia mengetahui pasangannya, suaminya itu ternyata berhubungan dengan sesama jenis, padahal pada saat dia sebelum menikah, ya menikah gitu loh. Tapi kalau banyak ketahuan gitu, kok baru ketahuannya, pastinya kan itu bukan itu circle luar namanya. Nah itu makanya gini, cara kita mengetahuinya atau selama pacaran mungkin dia tidak mau tahu, tidak tahu gitu, sehingga dia terjadi kejutan-kejutan. Karena itu kan pasti circle ya, tidak mungkin tiba-tiba ada circle baru gitu. Nah itu mungkin Pak Mentor ada masukan Pak. Iya, ya itu tadi. Bicara tentang bibit, ini menyedihkan. Bibit itu kan sumber. Ya. Ya nggak ada salahnya kita cek, bukan kita cek. Gimana cara ngeceknya? Ya, makanya intensitas ketemu itu perlu. Intensitas ketemu itu, kan ketemu bisa ngajak teman-teman ya kan. Iya, mungkin iya, gini, bisa. kalau dia punya, sorry ya, ini kemungkinan. Kalau dia punya bestie sesama laki-laki yang begitu intim atau lebih seru, prioritas, itu juga salah satu tanda-tanda gitu loh. Jadi umpamanya ya setiap ketemuan itu si bestinya diajak terus kan gitu ya. Wah. Pokoknya udah bestie banget lah gitu kan ya. Iya. Terus kadang-kadang dia telat datang ke tempat kita karena ke bestinya dulu. Oh berarti dia orang pertama, kita orang kedua. Karena secara naluri seorang laki-laki ya, aku lebih nyaman bestian dengan lawan jenis atau sesama jenis, bestie lo ya. Iya. Kan jarang gitu cowok akrab banget tuh jarang. Kalau itu kembali ke personality. Ada juga yang bestian dengan lawan jenis. Gitu. Iya, maksudnya itu mereka tidak ada relationship, nggak ada hubungan, tapi bestie banget gitu loh. Ya. Bestie banget ya. Ya. Jadi kadang-kadang nonton bareng, makan bareng, tapi nggak ada hubungan. Ada itu. Itu ada, tapi kalau cowok sama cowok nonton bareng, makan bareng, terus gandengan. Gitu kan. Ya udah ditanya aja.
Jadi harus tahu, cari sampai sebegitu. Jangan cuma lihat dia kerja di mana, income-nya berapa. Dan bahasa tubuh itu kan biasanya udah Nah, bahasa tubuh ya, menunjukkan. Iya. Radarnya udah kerasa. Radarnya, ciri-cirinya nih ada Wendy nih. Nah, coba gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya gimana? Kan tadi kan cara memperlakukan dia sebagai teman. Iya. Gimana touch-nya, gimana cara pandangnya. Iya, iya. Ya kalau cewek mungkin radarnya nggak terlalu kuat ya, tapi lebih kepada tadi prioritas tadi ya. Pas dia ketemu kenapa sih dia harus ikut? Harus ada gitu. Iya. Nah, itu Kenapa sih harus perlu ada diwaspadai. dari Iya. keseharian aja sih. Terus semuanya dia komen, kok kamu potong rambutnya gitu sih? Nah itu apa tuh maksud pertanyaan? Tiba suka ngasih hadiah tapi Iya. 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 Ya tadi itu prioritas ya. Iya. Iya. Atau kalau masih hadiah tapi isinya dapat tuh dia juga dapat gitu kan, itu udah jadi pertanda. Ya, itu Iya. karena banyak jadi makanya aku spill ya, tapi nanti Nah. itu akan jadi Poinnya pembicaraan adalah- panjang. Ya, boleh. Sebentar aku tambahin. Apa nih? Poinnya adalah semua hal bisa diperjelas, Di awal. bisa ditanyakan. Tapi Hmm. terkadang kita enggan untuk bertanya karena Nah. takut Takut Takut. kecewa. dia nanti tersinggung, Oke. akhirnya bubar jalan. Nah, Kalau kita takut, berarti kita tidak percaya dengan haknya Allah. 3 haknya Allah tadi. Apa? Rezeki, Maut juga. maut jodoh. Poinnya jangan takut. Tadi Iya. betul kata Wendy, Ya, sebetulnya kita silakan. udah punya insting gitu ya. Iya. Silakan Wendy mau nanya apa Ya. nih? Ya. Nyinggung masalah yang tadi seorang pria punya ormas ya. Ikut ormas. Aldi langsung Mungkin usul. ikut ormas, Oke. selama 10 tahun dia karirnya itu bagus dan segala macam. Dan dia kenal pasangannya baru 1-2 tahun. Ya, Oke. Pertimbangannya adalah apakah si prianya harus memahami wanita yang baru dia kenal ini mengorbankan ormasnya, atau sebaliknya si wanitanya yang harus memahami memang si calonku ini memang sudah bertumbuh berkembang dan lewat organisasi ini, atau Iya. pembandingnya adalah saya yang di entertain. Saya sudah besar bertumbuh di entertain, tiba-tiba saya dapat pasangan, Dapat amin. yang dia oke yuk kita jadian apa dan segala macam, tapi sorry aku nggak suka dengan entertain kamu, padahal itu yang sudah 10 tahun saya rintis selama ini. Tapi dia tiba-tiba ada rasa tidak suka. Nah kalau saya mungkin yang lebih tahu personality, artinya saya berusaha membawa dia untuk mengerti dunia saya dengan cara memasukkan ke circle saya dan segala macam. Cuman endingnya nih ternyata dia memang finalnya nggak bisa nerima dengan dunia saya. Sama si ormas tadi, apakah saya yang sudah besar di profesi ini tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan saya demi orang yang baru saya kenal tahun ini, atau sebaliknya dia yang bisa memahami pekerjaan kita? Iya. Menarik, Siapa? menarik. Siapa Oke. harus memahami siapa ini? Pertanyaan gitu sih. Ini bukan Good. masalah ngalah apa nggak ngalah ya. Good question. Coba Pak Mentor. Karena ini Ya. sebenarnya di luar sana juga yang Ya. taruna kayak apa kayak gitu. Oke. Iya. Tadi sempat kita bahas juga, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, yang paham, yang bagus adalah kita siap memahaminya, siap menerimanya. Kalau umpamanya itu sebuah syarat mutlak harga mati dan kita tidak siap mengarungi berhari-hari bertahun-tahun dengan kondisi seperti itu, ya ibaratnya gini, jangan sampai udah tahu di depan ada jurang, bukannya ngerem ngegas, itu namanya keblasuk. Jadi apakah dia menerima atau tidak tergantung situasinya. Ya, saya tidak mengatakan ormas itu tidak baik, tapi umpamanya si calon ini nggak nyaman dengan orang yang ada di lingkungan itu, dengan orangnya loh ya, bukan nama organisasinya. Ingat loh ya, dengan orangnya. Ya kan, kalau organisasi atau perkumpulan komunitas semuanya pasti bagus niatnya, betul nggak? Ya. Tapi terkadang orang-orang di dalamnya yang merubah nuansa itu jadi tidak bagus. Jadi harus dipahami dulu kayak profesi MC umpamanya, profesi MC. Nah terus dia nggak suka nih dengan dunia MC. Ditanya,
yang membuat kamu nggak suka dengan profesi kok apa gitu. Perjelas. Diperjelas makanya. Keramaian, saya nggak suka dengan banyak orang, ya introvert namanya nih. Iya. Diajak pun nggak mau. Iya. Keramaian-keramaian kayak gitu. Nah udah. Ya kembali lagi ke Rembukan. Kan rembukan. Oke nih. Kalau aku lagi ada tugas, kamu nggak usah ikut. Ya. Percayakan, aku tidak ngapa-ngapain gitu. Aku murni kerja. Ya. Dan kalau sepakat, jalan. Dan kayak contohnya Wendy nggak bisa maksa dia untuk masuk ke circle juga karena itu Gitu. akan buat dia nyaman gitu. Iya, makanya itulah pentingnya Dibicarakan. komunikasi. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Itu, Kuncinya teman-teman. di komunikasi. Ya kalau komunikasinya bagus, insya Allah semuanya jelas. Nah kalau bingung cara berkomunikasinya, nah ada salah satu buku yang kita rekomendasikan. Di mana nih beli bukunya? Ya di toko buku, cari sendiri. Di online juga ada. Cari sendiri, di online juga ada gitu ya. Kita tidak menyediakan di sini. Tapi ini ini membantu kami banget gitu, isinya membantu kami banget. Nah, jadi itu jawabannya. Tidak harus menghilangkan yang sudah ada bertahun-tahun, namun konsekuensinya dipahami di situ. Kayak contohnya umpamanya profesinya food blogger gitu, food blogger. Terus yang di review jenis makanan yang gula tinggi, karbohidrat tinggi gitu. Nah kita harus sudah tahu konsekuensinya. Nanti kalau gua merit sama dia, gua pasti keikutan gemuknya nih. Paham nggak maksudnya? Iya. Nah siap nggak kita dengan kondisi badan subur makmur, berlentur, kayak kesiklonya apa namanya, berlipat-lipat gitu. Iya. Nah kalau siap, lanjut poinnya. Kalau siap, poinnya adalah dengan diskusi di awal, insya Allah begitu 90 hari pertama tidak terlalu banyak kejutan-kejutan. Seperti itu. Kayak contohnya umpamanya tempat tinggal gitu. Nanti setelah merit mau tinggal di mana? Harus tinggal di rumah orang tuaku. Nah kenali orang tuanya, siap nggak dengan habit orang tuanya di situ? Kan kalau orang tuanya koleris, melankolis kan kita harus paham juga. Nah itulah perlunya mengenal personality plus, biar tidak kena serangan jantung. Kalau terpaksanya karena masalah ekonomi harus tinggal dengan orang koleris, belajar lagi. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Gria Snack Nusantara. Oh iya. Udah berkali-kali saya bilang putus, bahkan sampai saya sampaikan ke keluarga pacar saya. Tapi masih nggak mau lepas. Ini saya ketanggalan atau gimana ya, Coach? Oh, kata pragmatis dia. Soalnya saya udah nggak cocok sama ini cewek. Karena katanya nggak baik. Hobinya gibah, boros, untuk hal yang tidak penting, hanya untuk gengsi. Iya. Coach, jawab Coach. Iya. Tempelan nggak bisa putus. Jadi bicara putus atau lanjut, Budi, kayak lagu. itu kan bukan satu ikatan. Iya. Betul dong? Bukan satu ikatan. Ya, terus berteman kan nggak masalah. Terus berteman. Tapi begitu dia nanya, kapan ngelamar aku? Oh, kan kita udah sepakat, kita nggak ada komitmen. Apa maksudnya ya? Ya istilahnya ditinggal sayang, dilanjut nyesek gitu kan. Ya kan kayak ada filmnya tuh ya, ditinggal sayang, dilanjut tapi nyesek gitu kan. Ya temenan aja nggak apa-apa, Daripada nggak ada gitu kan repot toh. gitu. Nah jadi poinnya jangan terlalu menghindar juga, kan sudah sering dicontohkan hubungan bisnis boleh bubaran, tapi silaturahmi jangan terputus. Yang penting kan tidak ada komitmen dan ada batasan. Ada batasan aja. Jadi siapa nih yang mutusin cowoknya ya? Ya udah, ya dia jaga batasan aja. Ya, itu juga terjadi juga di lingkungan keluarga kita. Dulu waktu ada salah satu keluarga kita yang mutusin si ceweknya masih ngejar terus. Ya nggak apa-apa, yang penting kan tidak minta ke penghulu.
Iya. Mungkin risih ya. Ceweknya Ya. koleris nih pasti kayak. Ya kalau seandainya Give ini up. dia hanya sekedar ya pengen ngobrol, curhat, ya tanpa ada satu komitmen atau kewajiban yang mengikat, why not gitu loh. Ya, tidak harus bermusuhan lah. Gitu, tidak harus bermusuhan Ya. gitu. Bukan terus setelah Nggak mau putus kenal, itu terus gitu. telepon nggak mau lagi, ngelihat genteng rumahnya langsung mual-mual, itu enggak gitu loh. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi dibawa enjoy aja, Bro. Bawa enjoy aja. Intinya silaturahmi jangan diputuskan. Itu Ya, poinnya. Ya. Itu. Belum terjawab. Ada lagi? Ya. Sebelum kita poin yang Ini ketiga. teman-teman ada yang mau nanya kan? Ini jomblo-jomblo, Tentang wani bebet. jomblo. Mau nanya ini kayaknya. Ya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, jangan Biar sama-sama belajar. Yuk. Karena pertanyaan mungkin banyak yang Siapa tahu pertanyaan juga. mewakili. Silakan. Silakan Kakak. Apa ya nanyanya? Mm-mm. Mungkin selama pernikahan panjang ya, Ya. ibu dan bapak yang bertahun-tahun, Puluhan tahun ya. nah, Hmm. bulan tahun. Ya. Nah itu keseharian obrolan ya, yang mungkin dalam keseruan yang nggak monoton, kadang bosan orang putus nyambung, kadang ada yang juga Iya. mungkin faktor apa sih yang menyebabkan, dan juga yang kedua apa sih yang membuat awetnya hubungan Ya. bapak dan ibu bertahun-tahun ini luar biasa. Oh, workshop ini. Ya, ini ada pertanyaan tentang kami berdua nih. Iya. Dari salah satu peserta di sini. Bagaimana bertahun-tahun barengan terus ya, Cara kita bisa dikatakan Ya. 24 jam kami seru. terus Seru apa? kok Yang ngobrolnya nggak topik. kehabisan topik gitu kan ya. Ya, kadang kami pun menjelang tidur pun itu masih ngobrol dan masih cekakak-cekikik gitu kan. Sekarang mungkin sering denger. Jadi yang membuat itu terjadi ada dua hal yang kita sepakati. Yang pertama, kita punya hobi yang kita sepakati bersama. Yang kedua, kita punya kegiatan yang sama. Pasti topiknya berkembang. Tapi berkembang contohnya. Iya. Kayak hobinya. Ada dibahas gitu loh. Ya, kita hobi Nonton. nonton sama kulineran gitu. Jadi kadang-kadang seminggu tuh bisa 2-3 kali kita nonton. Kalau filmnya pas lagi bagus-bagus. Contoh, kita nonton agak lain ya. Itu kita bahas terus berdua. Kenapa? Karena nontonnya berdua. Berdua. Lucu ya. Udah berapa? Jadi terus kita jadi. Dan yang paling penting pada saat berdua jangan ada benda ketiga. Contohnya. Handphone, HP, kentongan gitu. Taruh dulu gitu kan ya. Jangan so sibuk. Jangan terus lagi berdua. Enggak gitu. Nah, kan hanya sesaat itu. Hanya sesaat. Gitu. Ya. Nah, jadi itu tadi ada dua hal yang kita lakukan bersama. Yang satunya adalah hobi, yang kedua adalah usaha atau bisnis bersama. Makanya kita pakai akun couplepreneur. Ya. Terus diusahakan semaksimal mungkin bisa sholat jamaah berdua. Ya, kalau seandainya harus diajak ke masjid, ajak ke masjid nggak apa-apa untuk ikut jamaah. Beda itu. Nah, minimum kalau sesibuk-sibuk apapun, minimum dalam satu hari makan bersama di satu meja makan. Kalau keluar salah satu, nggak ada salahnya ngebel. Ya kayak kemarin. Kamu kemarin loh cerita. Kemarin kan aku ceritanya Alah. ngantar Stella. Pembelaan. Ya kan, ngantar Stella. Budui di rumah. Ya, terus yang telepon kamu kan? Setelah ngantar Stella, tiba-tiba Kangen, kan? kering gitu kan ya. Budunya telepon. Mana ada? Sudah sampai baru belok. Itu salah satu contohnya. Terus sampai sepanjang jalan kita ngobrol. Ya, saya sambil nyetir, dia sambil di rumah gitu. Ngobrol. Jadi selalu ada ide. Nah ini ya, karena kita udah terbiasa komunikasi ya teman-teman. Jadi jangan males untuk memulai duluan gitu. Kan kalau cewek kan kok suka gengsi. Kalau misalnya kayak contohnya Pak Herman kan sanguin ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita janjian nih, nanti ketemu di sini jam segini ya. Terus dia lama menghilang.
mungkin nyangkut-nyangkut ya, sayang itu kan dia bisa mampir kemana, terus lupa ngabarin gitu. Nah, kan kesel gimana gitu, kok lama banget, takut dia apa, amit-amit misalnya kepleset apa gitu. Ternyata datang dengan happy, hai gitu. Terus saya ngomong, marah nggak? Marah, tapi marahnya beda. Dari mana? Tadi aku habis dari ketemu gini. Ya benar alasannya, tapi kok nggak ngasih tahu sih? Nah, saya nanya, ngomong lain kali, kalau lagi mau janjian ketemuan lagi, ngomong kasih tahu gitu. Jadi gitu Linda, Ya. nggak apa-apa, nggak gengsi, nggak boleh gengsi, biar nggak gondok. Ingat loh, rumah tangga itu suami istri Iya, berkumpul ya, menyatu untuk saling melengkapi, iya. bukan untuk saling berlomba. Ini terutama yang kerja nih ya. Suami kerja, istri kerja. Nah, kami banyak ketemu teman kami itu, dia malah berlomba gitu loh. Suaminya naik karir, istrinya nggak mau kalah, naik karir juga. Iya. Jadi kayak perlombaan. Nah justru yang kami lakukan, kami tidak berlomba, tapi kami saling mengisi dan saling mendukung. Jadi ini bukan saingan saya dalam dunia bisnis. Nah, ini tanpa disadari nih, banyak terjadi tanpa disadari. Banyak suami istri itu bukannya saling mendukung, tapi saling memunculkan ego. Oh dia perlu di kantornya naik jabatan, saya harus naik jabatan juga. Gak harus gitu. Sama menyamakan hobi itu ya. Jadi kita masing-masing punya hobi yang berbeda, tapi Ada kita berusaha melakukan hobi yang cari sama. hobi yang sama. Iya, Pasti ada. pasti ketemu gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak, Silva? Ada ya? Oke. Apa yang harus dilakukan coach? Rekan saya sering cekcok gara-gara suaminya hobi mainan burung kicau. Terus Iya. padahal secara finansial makmur karena hasil bisnis burung kicau dan si suami ini nggak boleh, tapi istrinya ini selalu bikin ribut kalau suaminya hobi burung kicau. Oke. Nah, gimana tuh coach? Suaminya udah sering ngalah dan menjelaskan. Terakhir info di cowok capek coach pengen cerai. Nah, tipsnya simple. Tipsnya simple, cuman satu. Kasih kuping. Siapa Garanti. yang kuping coach? Kan itu yang wanitanya kan? Temennya kok? Kan yang dipermasalahkan kan si prianya. Nah, wanitanya kasih kuping ke suaminya. Kenapa dia sering mainan burung kicau? Karena suara dia lebih didengar sama si burung. Karena dia nggak dapat kuping di rumahnya. Contoh nggak dapat kuping itu gimana sih? Maksudnya gambaran? Begitu dia pulang, ya kan? Si istrinya nggak mau tahu apa yang dia lakukan, malah itu namanya ngasih mulut. Yang namanya ngasih kuping. Bang, Asik. gimana bang tadi burungnya? Menang nggak bang kicauannya? Duitnya Pak. Terus dengerin. Boro-boro udah gak seneng. Kayaknya udah gak seneng dan dunia perburungan loh ya. Ini banyak terjadi. Kan mendengarkan kan tidak harus suka burungnya. Itu tadi. Suka apa burung kicaunya tadi. Suka burungnya. Betul nggak? Kan cuman mendengarkan aja. Sama kayak kita kalau umpamanya lagi ikut seminar, kita mendengarkan. Nah, kenapa enggak mendengarkan perasaan, obrolan dari suami? Ya. Tapi ini kadang-kadang hukum alam juga. Pada saat awal-awal pernikahan, kedua belah pihak mau saling mendengarkan. Ya. Begitu nanti sudah punya anak, salah satu banyak ngomong, salah satu yang mendengarkan, yang satu udah nggak mau dengerin lagi. Begitu nanti udah punya cucu, sama-sama nggak mau dengar. Itu udah hukum alam memang. Makanya kenapa disebut rumah tangga, bukan rumah eskalator, bukan rumah lift. Kalau lift kan diem aja tanpa daya upaya naik kita, betul nggak? Tapi kalau rumah tangga berarti kan kita naikin tangga. Untuk naik tangga itu harus ada effort, harus ada daya upaya, betul nggak? Dan orang kalau naik tangga, dua pihak saling membutuhkan nggak? Ya. Yang di bawah bantu megangin, yang di atas membutuhkan yang di bawah tadi, tapi yang di bawah juga membutuhkan nanti untuk ditarik ke atas juga. Makanya namanya rumah tangga, jadi harus ada daya upaya.
Aku mungkin Ya, bisa kami pun ini ya. daya upayanya untuk membangun rumah tangga Iya. ya itu tadi. Ya salah satunya kita buat schedule untuk liburan bersama gitu. Iya, aku mungkin ngasih masukan ya. Kenapa kok perempuan bisa seperti sebenci itu? Pasti ada awal gitu ya. Nah, apakah hobi dengan burung itu salah? Menurut aku enggak salah. Tapi mungkin intensitasnya jadi mengalahkan waktu kebersamaan dengan keluarganya. Itu bisa jadi pemicu. Itu juga salah satu Iya. pelarian stresnya. Iya, pelarian stres boleh. Sehingga jadi kenapa beli yang diserahkan kan burungnya. Nah, mungkin perlu komunikasi. Burungnya diracun. Aku ingat dulu papiku tuh punya burung banyak. Aduh berisik banget. Bukain satu-satu terbang gitu kan. Mungkin perlu spesifikasi lagi. Iya. Mereka itu Iya. hidup serumah burungnya dengan rumah atau terpisah. Mungkin yang dikecewakan itu suara-suaranya atau perhatiannya, ini kan belum spesifik ya. Iya. Ya, yang sudah pasti perhatiannya. Ya sudah perhatian. Kalau lihat dari seperti ini, kecintaan si Iya. prianya terhadap burung itu sangat mencemburui Iya. pasangannya kalau aku lihat. Makanya kembali Iya ke prioritas tadi. Iya. Prioritas hidup tadi. Iya. Tuhan, keluarga, pekerjaan, terus bisnis, Iya. sosial, tambah satu hobi. Nah, hobi harus bahas. Iya, lanjut seru nih kayaknya nih. Next saya ajak belajar personality. Yes. Kasihan si cowok udah keren. Iya. Padahal istrinya bisa beli mobil hasil bisnis uang belum bisa. Hanya masalahnya Iya. cemburu terhadap perhatian yang itu berlebihan dengan burungnya. itu kayaknya istrinya ini sih, Iya. istrinya sanguin, Butuh perhatian aja. suaminya pragmatis tuh. Pragmatis Kalau memang. Yes. dianalisis ya, Iya. jadi sebetulnya Pelarian. itu tadi dia berusaha menarik perhatian si suami dengan cara komplain tadi. Nah makanya Iya. kata aku tadi, kalau sanguin kan pasti banyak ngomongnya nih. Makanya tipsnya yang paling sederhana satu aja, coba kasih kuping ke suaminya. Jadi ya itu Pasti. kalau dia masih beli mobil pakai burung, pakai buah burung, Pakai hasil dari berarti kan tidak membenci burungnya, tapi membenci perhatiannya. Prosesnya mungkin. Yes, gitu Oke. ya. Nanti kita bahas di Oke, kita yang terakhir ya. Oke. Ada lagi? Istrinya mantan marketing Prudential. Oh, Ya, ya kan wajar betul lah. sanguin. Kita pasti tahu. Sanguin coloris. Ya, Sanguin butuh coloris. perhatian lebih. itu privat aja itu nanti sama coach. Yes. Pak Mentor. Yes. Ya. Nanti ini DM aja kan. Oke. Tadi kan kita kasih apa? Yang pertama bobot, bibit, terakhir bebet. Yap. Jadi 3 hal itu bebet. Nah, bebet ini apa? Bebet ini ya kalau diterjemahkan mungkin finansial. Ya, finansialnya. Nah, ini Finansial. Nah, ini salah satu faktor penting Oke. dalam rumah tangga. Dibicarakan. Bahkan ada beberapa Bukan tabu ya. ada yang Harus beberapa diobrolin. itu membuat perjanjian Pranikah. pranikah. Boleh Ada nggak? itu. Bagus. Nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Nah, ini asal sepakat dibicarakan. ya. Asal sepakat. Dibicarakan ya. Nah, tapi satu message saya, Mm-mm. jangan pernah menikah, ini terutama yang wanita, jangan pernah menikah dengan pria yang punya uang. Maksudnya? Kalau menikah dengan pria yang punya uang, Anda akan hidup miskin. Kok bisa Pak Mentor? Nah, tapi menikahlah dengan pria yang bisa cari uang. Itu Wendy. Oh. Promo. Nah, kalau hanya punya uang, ya mungkin dari orang tua Ya. atau dari bisnis turunan, itu akan habis. Dan udah banyak kita saksikan Ya. di luaran sana. Tapi kalau menikah dengan pria yang pinter atau bisa cari uang, itu insya Allah akan ada terus. Poinnya apa? Kalau dia umpamanya saat ini masih miskin, masih kere, Ya. tapi dia pinter cari uang, itu Bagus ya. bagus. Jangan jadikan satu patokan. Dan banyak teman-teman kami yang dia menikah dengan pria yang punya uang. Akhirnya miskin hidupnya sekarang. Ada yang buka bengkel motor ya, Ya. kehidupannya. Karena saat itu dia Padahal dulu zaman itu sebenarnya satu sisi itu ya. cowoknya udah bawa mobil Oke. tuh. Mobil apa? Jimmy. Tiba-tiba bisnisnya turun gitu.
orang tua yang turun. Karena dia nggak bisa cari duit, dia Dia hanya nggak bisa punya cari- uang. Dia hanya punya uang. Iya, waris lah. Ya. Atau menggunakan privilege yang berlebihan. Atau sebaliknya juga dengan wanita yang punya uang, karena dia akan menghabisi uang kita nanti. Dia udah terbiasa enak, dia nggak tahu cara cari uang, taunya minta terus. Itu repot juga. Atau nunggu warisan, Nah. itu repot juga itu. Hmm. Nah, jadi gimana poinnya? Belajarlah cara mencari uang Kalau perlu bersama-sama dari sebelum menikah itu lebih baik nggak sih? menikah. Lebih baik ya Ya, belajar membangun usaha bersama. bersama. Dan ini juga sebagai alat tes. Ya, Karena uang itu tidak merubah apapun, uang itu hanya memperkuat, memunculkan aslinya kita. Kalau kita aslinya dermawan, dengan banyak uang tambah dermawan. Kalau kita aslinya pelit, dengan banyak uang tambah pelit. Kalau kita aslinya jahat, dengan banyak uang tambah jahat. Gitu. Jadi uang tidak merubah apapun, tapi uang memperjelas dan memunculkan aslinya kita. Nah, jadi kalau sudah ada latihan nih tentang uang, ya, dan ini biasanya jadi pemicu nih, ya. pemicu yang memunculkan karakter asli, ya. Ya, salah satu tes yang bagus itu adalah ada permasalahan dengan keuangan. Nah, gimana sikapnya? Nah, Kalau dia lagi ada mengalami masalah dengan keuangan, apakah dia mengambil jalur pintas, shortcut? ya. Itu perlu di ini ya, dipahami ya, tahu lah. Contohnya umpamanya, dia lagi ada kebutuhan apa? Gua pinjam aja deh sama rentenir. Kan berarti shortcut. Padahal dia punya kemampuan, punya relasi mungkin. Ya. Ada orang yang lagi butuh bantuan, minta rumahnya dijualin, atau motor, mobilnya dijualin. Kenapa gengsi untuk jadi seorang sales? Ya, Kenapa malu untuk menawarkan itu? ya. Daripada shortcut tadi. Ya. Gampang. Nah, gue tinggal calling aja minta pinjem gitu. Atau ngutang gitu. Itu kan shortcut. Ya. Oh ya, Ya, untuk teman-teman Jangan ya. menikah dengan pria atau wanita yang punya uang. Aku Tapi ingetin menikahlah dengan yang punya. pinter Cari atau tahu duit. cara cari uang. Oh ya, ini aku lupa teman-teman yang baru yang pengen belajar lagi dari Pak Mentor tentang bagaimana memahami personality dari calon pasangan, calon mertua atau calon mitra bisnis. Tanggal 24 besok hari Sabtu ya. Kita akan mengadakan seminar online dan onsite tanggal 24 itu gratis ya. Jadi seminarnya gratis. Silakan teman-teman lihat atau daftar dari ini ya di Instagramnya Mentor Kepribadian ya. Di TikTok juga ada. Jadi buruan aja daftar teman-teman. Nanti kita langsung masukkan di grup WA. Dan teman-teman kalau udah masuk grup WA, setelah ikut seminar itu bisa langsung konsultasi dengan Pak Mentor selanjutnya ya. Ya, Jadi dan nanti saya ada silakan di grup daftar. itu. Ada di grup ya. Boleh tanya Saya ada tentang di apa grup aja. juga. Lebih intimate lagi. Ya, Ya, ini gratis ya. Mau ngobrol langsung di sini juga Boleh. boleh. Kita Thank you ya Pak Mentor ya. setiap Selasa Oke. ya. Nah, tentang finance tadi ini, tentang finance ini, Ya. nggak ada salahnya dibahas di awal. Jadi Nggak apa-apa, pola harus. keuangannya gimana nih? Ya kalau kami simple kami, ya kita 70-30. Bukan 70-30 kita bagi, bukan. Maksudnya begitu kita dapat duit, ya. Yang pertama itu yang kita lakukan 30-nya itu 10% itu saving. 10% saving, terus 10% itu sedekah, ya. 10% pertama itu sedekah sama zakat mal ya. Ya. Kan zakat mal 2,5%. Nah, yang 7,5%-nya kita anggarkan untuk sedekah, infak dan sebagainya lah gitu ya. Ya. Itu kalau kami ya, kan setiap orang beda-beda. Ya. Terus yang 10%-nya kita saving, ya kan, untuk tabungan. Yang 10%-nya itu baru investasi. Spending. Ya, baru 70%-nya untuk kebutuhan.
Jangan dibalik ya teman-teman. Nah, itu dari awal, jangan terus sisanya. Nggak ada Jangan. sisa, nggak Di bakal, awalnya, nggak bakal di awalnya. sisa. Jadi kalau kita dapat uang umpamanya 1 juta, Iya. kita berpikirnya cuma dapat 700 kitanya, simpelnya. Yang 300.000 anggaplah kita nggak dapat gitu loh. Bukan uang kita lah. Bukan uang kita lah. Itu kalau bisa di awal dibicarakan. Dan dibahas. Nah kalau umpamanya Planning, begitu kan? dibahas kayak gitu, wah kalau aku nggak bisa gitu, wah terima uang, kita poya-poya, kita makan-makan. bahaya. Besok gampang rezeki datang Besok lagi. cari lagi gitu, waduh. Betul, betul, memang betul itu, ya kan? Tapi biasanya habit seperti itu, akhirnya itu tadi banyak, banyak apa sih? Banyak hal kurang baiknya dibandingkan yang baiknya. Ketidakbahagiaan dalam sebuah rumah tangga adalah karena belum ada konsep yang jelas sebelum menikah. Jadi ini Ya. perlu dibahas ya teman-teman. Ada Oke. pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin itu, ya, Kak Dian, silakan. Oh iya, Mbak Ya. Dian, gimana? Heeh. Sempat dengar perjanjian pranikah Iya, itu seperti apa tadi? ya perjanjian pranikah itu Kesepakatan umpamanya, kedua belah pihak sih. Mbak Dian, Harta, atau Mbak apa. Dian sebelum nikah memang udah punya usaha kos-kosan mungkin 100. Ya, amin. Terus 100 kamar umpamanya ya. Terus punya usaha mobil rental ada 10 umpamanya kan ya. Amin. Nah, terus si calon suami Mbak Dian ini dia punya apartemen umpamanya, punya apartemen, terus dia punya hotel gitu. Ya udah dibuatlah satu perjanjian bahwa itu tidak diikutkan ke Termasuk harta dalam gonogini. pernikahan. Boleh kok. Jadi nikahnya nggak ada modus gitu loh. Karena kalau ada modus doanya biasanya kebalik. Moga-moga cepet nikah. Biar Banyak kan warisan. yang gitu kan. Tujuannya dapat Jadi banyak yang terkait materi Tidak harus materi sih, hal-hal lain juga. Ya itu. kan sebetulnya tadi bisa masuk kan di Iya. Iya. Iya, boleh kok. Contoh. Kalau pranikah pokoknya kita harus di rumah sendiri yang tanggung. Enggak. Iya, itu perjanjian Iya. pernikahan. Jadi enggak ada ikut. Iya. Uang, nggak ada ikut. Iya. Iya. Atau misalnya aku tetap mau bekerja loh, nggak mau cuman di rumah aja, itu pun pernikahan namanya. Jadi tidak akan menjadi Iya. masalah Jadi di banyak hal. kemudian hari. Gara-gara suruh nurut kan suami adalah Jadi imam, sebetulnya nah, akhirnya Perjanjian pranikah itu Iya. cara berkomunikasi yang Iya tidak sih. bisa langsung iya. dibuat tertulis. Nah, tapi kan hari ini kan kita bahas nih Mm-mm. cara komunikasi langsungnya apa sih yang dibahas? Ya Iya. 3 hal itu. Iya. Bobot, bibit, bebet. Tapi kalau maunya susah ngomong, ya udah tuangkanlah dalam bentuk tulisan. Kan ada yang tipe kayak gitu. Maka saya seluruh aset 50 hari apartemen atau kosan saya berikan kepada istri saya kalau saya berbuat kesalahan. Nah, umpamanya gitu. Itu namanya perjanjian sebelum kan. Buat tanpa apa. Itu pranikah. Contoh Iya, iya. punya satu guarantee sebenarnya. Tapi jangan khawatir, apakah itu nanti siap-siap untuk bercerai? Enggak. Contohnya Raffi Ahmad sama Nagita itu pernikahnya masalah aset. Oh, mereka baik-baik saja gitu loh. Gitu. Berarti nggak akan dapat apa-apa. Iya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Iya. Konsekuensi gini. Ya. Ya. dari Kak Indonesia. Ya. Kalau tidak Robert gimana Pak? Berapa? Krodit Rudet. Kalau udah rudet dia udah rudet. kain Hah? dandung. Tetap ya. Rudet itu apa? Bahasa Oh. bahasa Sunda. Oh, rudet. Ah. Ruwet lah. Udah ruwet Jadi. kepiye gitu Pak. Gigi semua. Oke. Ruwet Nah. udah nikah belum? Udah itu. Kalau udah nikah repot emang. Jadi gini, Ruwet semuanya udah. Gimana, Pak? benang yang kusut aja bisa diurai. Asik. Betul nggak? Asik. Poinnya cuma satu, mau berkomunikasi. Betul. Nah, tapi jangan salah. Kebanyakan begitu kita kasih tip Mm-mm. mengkomunikasikan, Mm-mm. cenderung berpikirnya banyak ngomong. Nah, padahal komunikasi yang baik adalah banyak mendengar. Komunikasi yang baik adalah banyak mendengar. Komunikasi yang baik banyak Bukan mendengar, banyak bicara. bukan banyak ngoceh. Oke. Ya. Dari Kak Dian Pratiwi. Oh iya Kak Dian. Hai. Kak, kalau istri hanya dikasih jatah bulanan, tapi ketika
ada bonus yang lain, istri Nggak dikasih. tidak dikasih, itu prinsip apa Pauline? Nah, itulah perlunya disebut Ngobrol. kesepakatan itu. Ngobrol, Kak. Iya. Ya, ini perlunya komunikasi. Jadi kuncinya di komunikasi poinnya. Dikomunikasikan. Namun ada baiknya diinformasikan. Contohnya umpamanya, nih ini gajiku semua, tiba-tiba seminggu kemudian dapat bonus nih. Ya kalau memang kita lagi mau pakai, ya ngomong aja, ngomong kasih pengertian. Ini aku kemudian dapat bonus. Ini kan ya namanya bonus kan di luar inilah ya, di luar sumber income kita. Nah kebetulan aku kemarin lihat mau ganti pelek mobil nih mamanya. Ya jadi aku anggarin sekian ya untuk pelek mobil. Ngomong. Ya, tapi jangan terus bonusnya dipakai beli pelek semua. Sisihkanlah untuk katanya. Nah ini kamu untuk beli baju atau sepatu atau tas atau apa gitu. Itu kalau Iya bagi-bagi lah di orang gitu. Korea, jadi itu banyak diistilahkan namanya duit tong lanang. Iya. Itu biasanya dari Bagaimana sikap seorang istri gitu? Meskipun penggunaannya sih enggak. Aku bisa bantu ini ya sebagai seorang wanita ya. Jadi tergantung dari Mbak Dian. Misalnya gini, kalau kita bisa menerima bahwa bonus itu memang bisa dinikmati oleh pasangan kita, itu nggak masalah. Tapi kalau kita merasa keberatan, dikomunikasikan Mbak, jangan diam aja, karena akan menimbulkan banyak persepsi. Dan kalau dia dikomunikasikan pun harus belajar Ya. menggunakan cara dari masing-masing karakter tadi, personality, gitu. Nah. Keinginan yang dibendung, Wis. dia akan menambah tekanan yang lebih kuat. Nah, aduh, apa ini Pak? Keinginan yang dibendung, dia akan menambah tekanan yang lebih kuat. Jadi nggak boleh terbendung, Diurai aja. diurai. Jadi nggak jadi Ya, benang Gunung kusut. Merapi itu kalau dia larvanya nggak diurai, nggak dibuat lubang-lubang Muncul kecil, aja kan. ya itu sekali meledak. Oke, Nah, nah, ini jadi yang terjadi. jadi poinnya gimana? Ya tadi mamanya. Oke nih mau beli pelek mobil, Nah, kan diurai, nggak ada salahnya diurai. Peleknya yang mau merek apa? Berapa sih harganya gitu kan ya? Berapa sih harga peleknya gitu? iya. Nah terus kayak, oh harganya sekian, oke. Ada nggak alternatif merek yang lain? Oh merek yang lain nggak bulat, peleknya kotak, itu mamanya, gitu kan ya? Ya disitulah gunanya kita belajar argumentasi. Kan di kantor udah sering dilatih negosiasi. Iya. Masa dengan istri nggak mau negosiasi? Ya kan? Atau caranya dibalik, uang bonusnya bilangnya, oke, yuk kita ini, kamu pengen beli apa nih? Baju, ya udah. Nah, dibeliin dulu bajunya, tasnya. Nah, ini kemudian aku dapat bonus. Iya. Nah, ini sisanya aku beli pelek ya, gitu kan ya. Itu juga bisa, Makanya kan intinya sebetulnya dikomunikasikan. Protes itu kan karena kurangnya perhatian gitu loh. Kalau dikasih dulu, sisanya lebih gede pun nggak apa-apa kayaknya ya Mbak Dan, Dian ya. dan bicara tentang finance, belajarlah prioritas juga tentang keuangan itu. Kan ada keuangan yang dia sifatnya urgensi, Ya. ada yang dia kebutuhan, ada yang dia hanya keinginan. Ya, Dari menyambung Mbak dari tadi, kadang ego suami lebih tinggi juga, bener nggak sih? Kadang ego suami lebih tinggi juga. Ini menurut perempuan, ego suami lebih tinggi. Tidak pasti ya. iya. Kembali lagi ke Setiap personalitinya. orang punya ego, egonya tinggi kok. Ya. Kembali ke personalitinya. Nah, kalau kita udah memahami personality pasangan kita, itu enak banget, enak banget gitu. Ya, berapapun kebutuhan yang kita inginkan, kalau kita paham personalitinya, kasih makanan egonya, Nah, makanan ego. makanan nih, ego atau teman-teman. kebutuhan emosionalnya di Lu personality itu, tahu nih. ya. Nanti kalau yang pengen tahu gimana cara ngasih makanan ego, yang tanggal 24 Tanggal nanti 24 kita ya, bahas. Mbak Heni ikut Jam Ya. berapa? pagi jam 10. Heeh. PK jam 9.30. Kalau mau ke personality kopi yang di Jogja, boleh merapat ke sini. Biar langsung dapat vibes-nya. Ya. Oke. Jadi kalau tahu makanan egonya Hmm, atau tahu personalitinya, itu enak banget. enak banget, Ya. Mbak. Tenang. Jangankan dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, dengan orang lain pun Yang belum terlalu kenal ya. belum kenal, ya kami banyak cerita itu, banyak cerita.
kayak waktu itu kita pulang liburan dari waktu itu kita keliling Asia, Singapura, Kuala Lumpur, terus Thailand, ya kan, sama Pattaya waktu itu, Bangkok sama Pattaya. Pas begitu pulang, terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta, di samping saya ketemu seorang ibu-ibu kenalan, ya kan, baru kenal di pesawat hanya 1 jam, ya karena kita tahu cara ngasih makanan egonya. Kami sekeluarga itu dipersilakan singgah dulu ke apartemennya sebelum pulang ke Lampung. Waktu itu kita di Lampung, ya, bahkan besoknya kita mau pulang, dia masih pengen ngobrol lagi, nahan. Kita ditraktir makan, apartemennya kebetulan ya yang 3 kamar ya, mewah juga gitu kan ya. Itu baru kenal 1 jam loh. Kenapa? Makanan egonya kita kasih. Jadi ego itu memang nggak ada Mbak ini, selalu ada di setiap orang. Tapi ketika kita tahu makanannya, kayak kita kucing ya, kucing kalau kita kasih makanan pasti lulu kucing. Sebinatang itu aja, maksudnya yang dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong. Nah contoh ya Pak Mentor nih ya, kebetulan suami aku sendiri. Apa makanan egonya? Ya makanan egonya kan sanguin, sukanya diperhatikan. Jadi ketika kita lagi kerja pun, saya lagi kerja pun, kalau dia minta, yang aku tadi ngirim tentang makanan ini traveling, lihat sekarang. Kalau nggak dilihat, terus ngoyak-ngoyak nyebelin banget. Jadi gak ada salahnya, oke, tak lihat gitu, dan sudah selesai. Itu makanan ego namanya Mbak. Kalau kita paham, jadi ya udahlah ya, kita lihat aja gitu. Ya, kalau di sini namanya kebutuhan emosional. Yes, itu kebutuhan senjata emosional. Paling dos. Itu dahsyat banget. Dahsyat. Ya. Ya, wah ini malah kayak seminar gitu. Ya. Tadi dibalas sama Mbak Diawati. Ya. Suami jarang mau mengkomunikasikan itu, dia pragmatis. Jelas sekali. Okay. Ya, nah. Terus Kak Enis nih, ya. disebut egois malah jadi puing-puing deh. Iya, nah gini, bicara jarang mau komunikasi, Jauh satu. Itu berbeda loh. Jarang mau komunikasi dan jarang dikasih kesempatan ngomong, itu 2 hal yang berbeda. Mungkin gak mau ngomong, tapi mungkin ya karena ketidaksabaran si istri, ya mungkin istrinya koleris ya. Ini kan kita belum analisa wajah. Koleris itu kadang-kadang bertanya, terus dia jawab sendiri gitu loh. Begitu suaminya mau ngejawab, dia udah ngejawab sendiri. Jadi bingung si suaminya. Nah akhirnya apa? Daripada ribut, ya udah gua nggak so ngomong aja deh gitu. Jadi harus diperhatikan, tidak mau ngomong dengan tidak dikasih kesempatan ngomong itu 2 hal berbeda. Temukan caranya di acara seminar tanggal 24. Nah, jadi bagi yang koleris, sanguin, belajarlah begitu bertanya, gigit lidah. Sabar. Nggak gampang Pak. Gua udah sabar Pak, terus dia nggak ngomong-ngomong gitu. Ya sudah, tunggu aja. Masih nggak mau ngomong, ya sudah, jangan dipaksa. Besok ulang lagi ngomong. Ayah, gimana rencana liburan kita ke Paris? Awah. Belum mau ngomong, ya udah, pergi dulu, besok tanya lagi sampai dia ngomong. Lama-lama ngomong dong. Tapi kalau yang selama ini terjadi, gimana liburan? Mau ya, langsung pesan ya. Bingung dia. Ya, jadi harus dipisahkan ya antara tidak mau ngomong dengan tidak dikasih kesempatan ngomong, itu 2 hal yang berbeda. Ayo lanjut. Iya. Kadang rasa itu Kak Enis ya. Kadang rasa itu kita sebagai cewek nggak mau kalah. Terus dijawab sama Kak Grias. Betul, berarti kalau makanan egonya belum terpenuhi. Betul. Yes. Kebutuhan emosionalnya. Nanti tanggal 24 kita bahas. Tanggal 24 ya teman-teman, luangkan waktunya. Free of ya. charge. Gratis. Boleh ngajak teman-teman yang lain. Mungkin kita punya circle yang memang lagi membutuhkan, itu sharing aja deh. Dan nanti yang yang tanggal 24. Udah. Selama dia open camp. Nanti Silva dikasih info untuk teman-teman yang ikut tanggal 24. Kalau dia open camp selama acara, akan dapat bonus tes karakter gratis. Thank you. Nanti buat yang belum ngerti, ini suami saya karena kalau tidak berinteraksi, kita agak susah ngomongnya. Sama kayak ngomong dengan tembok. Buat saya ini berat ya teman-teman ya. Oke, udah cukup. Oh ini kayaknya seru banget ya teman-teman ya. Jadi
Kita akan ketemu lagi dengan acara ngopi minggu depan dengan tema yang lebih menarik. Tapi yang udah pasti yang terdekat tanggal 24 besok, Pak Mentor akan mengadakan seminar tentang memahami karakter melalui personality. Ya, silakan, ini gratis, silakan disebar, flyernya ada di TikToknya Mentor Kepribadian dan Instagramnya Mentor Kepribadian. Ya, boleh di-share. Dan nanti ada link pendaftarannya di situ. Teman-teman harus daftar dulu, baru nanti kita akan undang ke grup WA, kita akan kasih linknya, link Zoom-nya ya. Oke, sekian dari kami semuanya. Sampai ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.